madu di dunia itu ada 4. Madu murni, madu asli, madu ekstrak, madu campuran. Ya, madu murni itu dari lebah mengambil nektar di sari bunga, itu sampai prosesnya tanpa proses pemanasan itu butuh waktu 2 bulan. Oke, madu asli, banyak nggak orang jual madu asli yang bawa di ember itu? Banyak ya, itu adalah madu asli. Oke, madu asli dari proses lebah mengambil nektar di sari bunga sampai siap diminum, ya, itu hanya butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi otomatis secara vitamin, kandungan, mineral dan sebagainya tidak maksimal. Oke, madu ekstrak karena madunya sudah dipanaskan melalui proses pasteurisasi, otomatis yang namanya kandungan vitamin, manisnya, bahkan antioksidannya juga sudah nggak ada lagi. Ya, makanya diekstrak dengan vitamin A, vitamin B, vitamin C. Jadilah madu mungkin madu rasa anggur, madu rasa stroberi, ya. Tapi saya berani jamin dan berani garansi antioksidannya sudah nggak ada. Anda harus tahu namanya antioksidan. Antioksidan itu adalah ketika Anda makan sayur-sayuran tanpa direbus, itulah antioksidan yang sangat tinggi. Tapi ketika Anda makan sayuran yang tidak direbus, artinya antioksidannya nggak ada lagi. Sama dengan madu. Madu kalau Anda udah panaskan, antioksidannya hilang. Anda boleh coba madunya Santari dengan madu yang paling mahal di luar sana, madu impor. Anda boleh coba antioksidan mana lebih tinggi. Sudah dikasih garansi madu Santari itu lebih tinggi antioksidannya. Ya. Nah, madu kalau madu abal-abal atau madu campuran setelah dipanaskan, ya, namanya dipanaskan, otomatis vitamin, enzim, mineral, kandungan semua rasa manisnya hilang. Ya, karena di Indonesia tidak ada teknologi. Di Indonesia campuran dengan namanya apa itu? Iya, Anda pintar, gula. Jadilah madu rasa gula. Minum lama-lama jadi kena diabetes. Ya. Nah, kalau kita katakan madu, ya, madu yang campuran, madu ekstrak, mengapa warnanya semua sama, kekentalannya semua sama? Anda tahu nggak? Ya, kalau kita katakan namanya barang alami seperti Anda katakan batu bara. Ya, kalau Anda pernah main di batu bara, karena saya juga pernah main di batu bara. Di satu lokasi, kalau lokasi ini dikatakan kalori 5553, tidak semuanya 5553. Pasti ada campuran dengan namanya 50 sekian, 60 sekian dan sebagainya. Itu namanya bahan alami. Tapi kalau yang namanya sudah campuran, itu sudah ada teknologi. Kekentalan dan warnanya semua sama. Ya, tapi kalau madu yang benar-benar murni, kekentalan dan warnanya bisa beda-beda tipis. Anda ngerti nggak? Ya, itulah namanya alami. Tapi kalau sama semua, itu namanya ada buatan. Ya, kemudian namanya encer. Sebenarnya madu, kalau kita katakan madu itu kental atau sedikit encer. Anda kalau beli sarang madu, Anda lihat sarang madu, ya, Anda ambil, apakah itu kental? Kental itu madu ekstrak. Anda harus tahu, kental itu madu ekstrak. Ya, mengapa bisa kental? Karena dengan proses teknologi. Sedangkan kalau Anda mau tahu namanya lebah mengambil nektar di sari bunga, setelah mengambil nektarnya, Anda boleh lihat videonya nanti. Setelah mengambil nektarnya, dia pergi minum air. Pernah lihat nggak lebah minum air? Manusia minum air, lebah juga minum air. Ya, lebah minum air sedot dimasukin ke dalam perutnya. Itulah makanya dikatakan dalam surat An-Nahl, lebah merupakan serangga yang paling luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam perut lebah bisa menghasilkan segala sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit banyak orang. Ya, itu di dalam surat An-Nahl, ya. Jadi ketika sudah bercampur di dalamnya, ini dikeluarkan, bukan melalui bawah, ya. Ya, dikeluarkan dari mulut. Itulah madu murni. Madu murni yang sudah bercampur dengan air dari sang lebah. Makanya bisa encer. Anda ngerti, ya? Jadi kalau madu yang semuanya kekentalannya sama, encernya sama semua, harusnya tanda kutip. Anda bertanya lagi,